Hotman Paris, menurut kami sangat tidak layak menjadi saksi. Sekarang aja klien saya nggak di penjara kok. Itu bukti ketidakmampuan Hotman Paris melawan saya. Agenda pemeriksaan dua berkas atas nama Rasman dengan atas nama Ikrimah ini tetap berjalan sebagaimana seperti biasanya. Menjelang sidang lanjutan yang rencananya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemarin Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyuwobo menyambangi Mabes Polri untuk memenuhi undangan klarifikasi atas laporan yang dibuat Ketua Pengadilan Jakarta Utara atas kegaduhan yang dilakukan Rasman dan Firdaus. Dalam pernyataannya, Rasman mengaku kecewa Hotman dijadikan saksi atas laporan yang dibuat Ketua PN Jakarta Utara. Meski kecewa, Rasman mengaku akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang saat ini sedang memeriksa video kegaduhan yang dilakukan Rasman. Bersama kuasa hukumnya, Rasman sudah menyiapkan saksi ahli bahasa dan pidana untuk pemeriksaan selanjutnya. Hari ini saya bersama dengan Adinda Firdaus Oyuwobo akan memenuhi panggilan dari Subdit 1 Dit Tipidum Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan atau undangan interview dan atau undangan klarifikasi terkait dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan kami diperlihatkan video yang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilaporkan oleh Bapak Dr. Haji Ibrahim Alino SHMH. Di video tersebut kami melihat hal yang biasa-biasa saja dan konteksnya seperti apa. Di samping tim hukum saya, para pakar hukum juga nanti akan diberi pendapat oleh ahli. Dan Hotman Paris menurut kami sangat tidak layak menjadi saksi. Karena kejadian itu hanya sekali saya pegang bahunya, habis itu dia pergi dibawa keluar. Sampai dia pulang, dia nggak tahu kejadian seperti apa. Begitu juga dengan setelah diskor yang kedua, dia nggak tahu, jadi nggak layak. Nah, jadi bahasa-bahasa Hotman yang mengatakan istri saya, Bu Ade, kemudian Bu Yeli dan Neti, itu sama sekali nggak sinkron. Karena memang dia tidak tahu faktanya, dan kami yakin insya Allah ini akan selesai dengan baik. Artinya Pak Rasman adalah pribadi yang gentle. Kita pastikan kita akan hadir jika penyidik meminta keterangan tambahan. Tapi yang pasti kami telah mengajukan saksi ahli. Saya pikir saksi ahli dan saksi adecart kami dulu diperiksa, baru kalau memang ada pemeriksaan tambahan, baru ke situ poinnya. Kami tidak bermaksud menyerang institusi, tidak menyerang institusi kehakiman, mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, no. Tidak juga kejaksaan, tidak juga kepolisian, tidak juga KPK, tidak juga lawyer, tapi oknum. Kalau bicara oknum, itu adalah sebuah koreksi. Saya dengan saudara Firdaus sudah meminta maaf, lisan dan tulisan. Itu tadi. Sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tamunan. Memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena biar gimana laporan ini saya tidak menganggap laporan untuk menghukum saya atau menghina saya, tapi ini membuat pelajaran bagi saya agar saya ke depan lebih menghargai lagi persidangan, lebih menghargai lagi pengadilan. Walaupun ini cara spontan, ini bentuk daripada mungkin orang tuanya ya, orang tua kami Mahkamah Agung menegur kami sebagai pengacara seperti itu. Walaupun di dalam 4 pilar korelasinya kami adalah penegak hukum sejajar dengan mereka, tapi kami di sini menganggap Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Jadi atas laporannya Pak Ketua Pengadilan kami fine-fine aja. Apapun hukumannya kami akan menerima. Saudara Rasman sendiri dan juga saudara Firdaus Oyuwobo beberapa hari lalu. Saya rasa permintaan maaf itu tepat sekali ya. Artinya
dia sebagai terlapor barangkali sudah merasa salah sehingga mungkin kemarin kilam dan sebagainya, sehingga itu suatu bentuk dari sikap yang baik buat Pak Rasman dan juga buat Firdaus Oyobo tersebut. Ya, pembelajaran lah bagi kita semua. Tidak hanya pembelajaran buat terlapor, ya. Kami pun juga merasa tidak senang kalau persidangan itu dibuat seperti itu, ya. Jadi itulah wujud komitmen dari pimpinan sudah kita lakukan. Ya nanti kita lihatnya saja. Sementara itu, kabar baik datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengaku kondisi kesehatannya sudah membaik usai menjalani perawatan di Singapura. Dalam unggahannya di media sosial pribadinya, Hotman bersiap untuk pulang ke Jakarta untuk menghadiri sidang lanjutan atas terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang minggu kemarin sempat tertunda. Dalam unggahannya pula, Hotman tidak sabar melihat Rasman mendekam dalam tahanan. Seperti diketahui, Hotman melaporkan Rasman atas dugaan pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE. Atas laporannya itu pula, Rasman menjadi terdakwa. Lantas, seperti apa jalannya sidang hari ini? Akankah sepanas seperti sidang-sidang sebelumnya? Udah tua tuh harus mikir, punya cucu, tobat, nasuha. Udah menjelang hari akhir ini, udahlah baik-baik sama anak istri, keluarga. Gak usah membangga-banggakan kehidupan yang hedonis dan lain. Nggak ada gunanya, mati nggak ada yang dibawa. Mati cuma di kotak peti doang. Gitu loh, pakai jas sekali, jas berapa duit gitu loh. Jadi udahlah, sekarang nih untuk Bang Hotman Paris, udahlah. Nggak usah ngoceh-ngoceh, tetep aja saya nggak bakal takut sama abang. Ya, merinding juga kagak, saya nggak takut, sepeser pun nggak takut, sejengkal pun saya nggak takut, sesenti saya nggak takut sama Hotman Paris. Ya, udahlah daripada ngoceh-ngoceh gitu terus kasihan saya gitu. Udah, kayak hakim aja penjara-penjara, ngapain penjara? Sekarang aja klien saya nggak di penjara kok. Itu bukti ketidakmampuan Hotman Paris melawan saya. Kami akan hadir untuk pemeriksaan Hotman. Persoalannya Hotman sudah pulang nggak dari Singapura? Karena kan ada di situ dia buat caption bahwa lever hatinya itu bernanah. Sampai dia kutip beberapa penjelasan kedokteran. Ya kalau saya kan anak saya, istri saya kan orang kesehatan. Jadi saya kira Hotman butuh istirahat menurut saya. Tapi kalau dia merasa sudah sehat, ya kita tunggu saja besok. Karena ya ditunda atau tidak besok dia di pengadilan. Tapi yang pasti kami besok jam 9 sudah ada di sana, jam 10 kami lakukan persidangan dan kita akan lanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan besok Hotman sehat. Kalau saya persiapannya simpel aja dan ternyata saya lihat begini ya, dari perkaranya antara Bang Rasman dengan Bang Hotman ini, menurut saya perkaranya simpel kok. Ini hanya membuktikan apa yang Bang Rasman sampaikan itu apakah mencemarkan nama baik atau tidak. Dan menurut saya kemarin begitu sidang pertama saya lihat tidak begitu berat lah, tidak begitu berat. Dan saya hanya mungkin ya persiapannya tidak jauh ya dari bagaimana Bang Hotman itu merekrut Aspri. Itu aja, nggak jauh-jauh dari situ kok. Nah, nanti kita buktikan di persidangan apakah perekrutan Aspri itu sebagaimana mestinya atau justru ada permasalahan. Ya, saya tetap santai aja, santai. Ini permasalahan tidak begitu berat kok. Jadi besok ini kelihatannya langsung menghadirkan saksi. Ya, ini melanjut lagi. Ini kan lanjut ini. Lanjutan karena kemarin kan Bang Hotman ketika dalam memberikan kesaksian kan sempat drop doh, sempat dia bahkan saya ngeliat di video juga sempoyongan dia kan. Saya kasihan juga karena memang ya yang memberikan kesaksiannya pengacara, yang nanyanya pengacara. Nah, udah itu pengacaranya jenggo-jenggo semua kan, jadi ya. Tapi intinya bagus lah. Artinya ini buat pelajaran ya. Kita ngambil gini dari peristiwa ini, saya selalu mengambil hikmahnya. Mana yang baik ya kita ambil hikmahnya, mana yang buruk kita buang. Ya, karena ini peristiwa benar-benar sangat mengguncang ya, sangat mengguncang dunia advokat. Agenda pemeriksaan dua berkas atas nama Rasman dengan atas nama Ikrimah ini tetap berjalan sebagaimana seperti biasanya ya. Untuk agenda besok sidangnya Kamis tanggal 20 itu masih melanjutkan pemeriksaan saksi korban, saksi pelapor.
saksi Hotman Paris. Ya, jadi tetap dibuka ya, tetapi informasinya karena kemarin sakit kita juga belum mengetahui bagaimana besok sidang ini, apakah bisa dilanjutkan pemeriksaannya ataupun penundaan, kita juga belum tahu. Panasnya persidangan yang mempertemukan Hotman sebagai pelapor dan Rasman sebagai terlapor hingga terjadi kegaduhan memang patut disesali. Namun bagi pihak Rasman itu terjadi karena kepemimpinan ketua hakim yang dianggap tidak adil. Rasman yang kesal dengan sang hakim meminta hakim yang menangani kasusnya diganti dengan hakim lainnya agar tidak terjadi konflik kepentingan. Dan berikut kekecewaan Rasman pada hakim yang mengadili kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Masalah hakim itu memang harapan kita begitu. Karena memang banyak yang bilang ke saya, kok terlalu berani Bang Rasman ini. Bukankah palu itu diketok, nasib Bang Rasman ada di situ. Rezeki Bang Rasman ada di situ. Saya jawab, bukan hakim yang menentukan rezeki kita. Kalian percaya hakim apa percaya Allah? Percaya pada Allah. Yang kedua, Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Ya, bisa saja sekejap dia bisa menjadi sahabat yang baik. Tapi secara etik, idealnya memang orang yang berperkara dengan kita janganlah menangani perkara kita. Betul. Pak Yusril dalam satu postingan sangat baik dan menarik. Beliau bilang, hakim tidak boleh marah. Karena kalau hakim pemarah, maka dia akan mengambil putusan dengan kemarahan dia. Hakim juga tidak boleh orang yang penghibah. Karena dengan penghibah, dia akan memutus juga tidak sesuai dengan fakta. Kalau begitu hakim yang mana? Hakim yang lurus, yang adil, yang jujur, dan memberi keadilan masyarakat. Oke. Ada satu fakta hukum, tadi saya tanyakan kepada penyidik. Penyidik menyatakan bahwa sudah diperiksa saksi hakim ketua, yaitu Ibu Sophia Tambunan. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa adanya konflik interest, adanya hubungan antara Pak Rasman dengan Ibu Sophia Tambunan yang menyidangkan perkara ini. Dalam perkara Pak Rasman sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya pikir dalam waktu dekat, KY pada khususnya dan juga Mahkamah Agung agar menerbitkan atau memerintahkan untuk Ibu Sophia Tambunan ini sebenarnya harus diganti. Karena konflik interest ini secara hukum dilarang untuk memeriksa perkara yang ada hubungannya antara terdakwa dengan hakim. Ini akan membuat penilaian hakim menjadi tidak lurus lagi, tidak sesuai dengan undang-undang. Gitu dia poinnya. Mendengar statement-statement mereka di dalam media seperti itu ya. Sebetulnya kami tidak bisa berkomentar lebih jauh untuk menanggapi itu. Namun demikian kami hanya kepingin sekali mereka ini bisa damai-damai saja ya. Karena argumentasi mereka di media itu sepertinya mengajak mereka sendiri saling bukan mengejek ya, tapi sebetulnya kalau menurut saya pandangan kami itu sebenarnya tidak perlu. Ditundanya sidang atas terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara minggu lalu tidak lepas dari kondisi kesehatan Hotman yang mendadak tumbang di ruang persidangan. Sempat dikabarkan sakit yang diderita Hotman akibat gigitan binatang peliharaannya saat berenang di rumah. Tapi baru-baru ini Hotman dikabarkan menderita liver yang cukup serius. Menanggapi kondisi Hotman yang sempat ambruk, Rasman mengaku prihatin dan menunjukkan rasa simpatinya dengan mendoakan seterunya itu. Meski sedang berkonflik, Rasman mengaku tidak pernah menyebut Hotman sebagai musuh. Bagaimanapun konflik yang sedang dihadapinya, ia tetap mendoakan kesembuhan Hotman agar dapat melanjutkan sidang-sidang selanjutnya. Lantas, apa yang membuat Rasman berubah sedemikian rupa? Rasman yang marah-marah kini mendadak berubah menjadi Rasman yang ramah. Benarkah perubahan Rasman hanya kedok belaka atau datang dari hati yang paling dalam?
saya ditugaskan dan diperintah oleh Pradi Bersatu organisasi saya untuk lebih soft dan cooling down. Saya kira saya sudah sampai di tahapan itu, maka saya akan bicara sistemik dan kalian lihat. Saya bukan orang gila, bipolar, bukan. Saya menyampaikan sudah, sekarang saya menyampaikan dengan bahasa yang santun. Saya pikir dia berobat dulu lah. Apa penyebab lever bernanah? Yang pasti setahu saya, ini bukan bernanah lever ya. Kalau orang kena lever, tidak boleh begadang. Tidak boleh minum-minum keras. Jelas itu ya? Tidak boleh kerja terlalu letih. Nah, 3 ini bisa nggak dia menguranginya? Kalau ini sudah menjadi hobi, ya nggak bisa. Ya, tapi sekali lagi saya katakan kami boleh berperang, tapi tidak bermusuhan. Saya berharap Saudara Hotman Paris Hutapea sembuh kembali dan ini membuktikan bahwa di balik rencana manusia ada putusan Tuhan yang menentukan. Jadi kalau bagi saya dengan sakit Saudara Hotman itu adalah sebuah pembelajaran yang harusnya menjadi koreksi buat rekan kita Hotman dan juga koreksi bagi tim saya semua agar kita ini elegan dan bertarungnya secara gentleman agreement tanpa fitnah kiri kanan, tanpa menyudutkan siapapun, karena itu tidak sehat. Ya secara jujur ya, secara manusiawi kita prihatin dan saya jujur saja bersedih. Beliau sakit dan saya lihat dia dibopong ya. Kemudian tadi ada saya lihat di Instagramnya lagi diinfus ya. Mudah-mudahan beliau sehat karena sejatinya pertarungan Rasman dengan Hotman ini kan sudah masuk ke 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi sudah 3 tahun. Februari 2022, sekarang Februari 2025, 3 tahun. Nah, jadi bagi saya perang berlarut ini adalah sebuah indikator bagaimana sesungguhnya antara Rasman dengan Hotman itu ya sekarang. Itu kelihatan Saudara Hotman sudah tidak fokus. Dia sudah tidak fokus, kemudian dia menunjukkan semacam posisi mukanya pucat, kemudian kertas yang di depan dia sebelah kiri itu jatuh, kemudian kertas yang di depan dia langsung jatuh, kemudian kertas yang sebelah kanan jatuh. Praktis ada 1-2 yang lain itu nggak diambil gitu. Ya saya melihat memang ini orang sakit, apa orang stres atau apa. Jadi yang ditanya oleh Pak Recu itu nanti poinnya lain, terus jawabannya lain. Ditanya oleh Saudara Rahmat juga begitu. Nah, kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan beliau. Kemudian dia mencari simpati saja sebenarnya. Jadi nggak dia berubah perilakunya tiba-tiba menjadi baik, tidak. Tapi karena dia ingin berubah dia dengan cara dia berubah, dia mencari simpati. Nah, ini yang disebut sebagai strateginya Rasman. Untuk Rasman kali ini kita kasih pesan bahwasanya Rasman untuk seterusnya harus kemudian bersikap sopan, bersikap santun, bersimpati kepada jalannya sidang, bersimpati kepada siapapun juga yang ada dalam persidangan, termasuk kepada korban, kepada Hotman yang lagi sakit juga harus bersimpati supaya nanti harapannya mudah-mudahan majelis hakim dan hakim ketua kemudian berubah pikiran terhadap si Rasman yang tadinya hakim beranggapan Rasman ini tidak sopan selama sidang. Nah, kali ini Rasman sekarang sopan nih, ada perubahan perilaku sehingga yang tadinya hakim akan memperberat hukuman, akhirnya hakimnya sudahlah kita kasih hukuman yang ringan-ringan saja mengingat orangnya sudah bertobat kan begitu. Bertobatnya Rasman ini kan bisa sungguh-sungguh, bisa pura-pura. Tapi hakim yang akan tahu apakah sungguh-sungguh atau pura-pura. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.